Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya, Sigit Nugroho, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ngawi akan mencoba coaching menggunakan alur Tirta. Di sini saya bertindak sebagai coach, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bu Sri Mei Ekowati. Adapun kasus saya itu sebagai berikut. Saya bercerita peserta didik saya kesulitan memahami pembelajaran yang saya sampaikan sehingga tujuan pembelajaran saya tidak tercapai. Dua murid saya masih kesulitan dan dua murid saya lagi bisa memahami dengan baik. Selamat siang Ibu Mei. Apakah Ibu Mei mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Sigit. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Mei, saya mengganggu waktu Bu Mei. Nggak apa-apa Pak Sigit. Ini kebetulan saya pas longgar Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Mei bisa membantu saya? Baik Pak Sigit, apa ya yang bisa saya bantu ya Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Mei. Aduh, masalahnya apa nggih Pak nggih? Saya masih bingung Bu, mengapa saya kok begini. Coba diceritakan Pak Sigit. Apa yang Pak Sigit rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya tidak berhasil dalam pembelajaran konversi energi di kelas saya, Bu Mei. Loh, mengapa Pak? Apa yang membuat Pak Sigit itu tidak berhasil Pak dalam pembelajaran? Iya, Bu Mei, nilai peserta didik saya masih banyak yang rendah dalam pembelajaran konversi energi. Saya berpikir kenapa ya bisa banyak peserta didik saya yang nilainya masih rendah. Oh, nilai rendah. Coba Pak Sigit, penjenengan ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Pak Sigit alami sekarang. Kenapa sampai Pak Sigit berpikir seperti itu, Pak? Iya Bu Mei, soalnya nilai hasil ujian yang saya analisis kemarin itu masih banyak nilai dari murid saya yang rendah. Saya rasa murid saya belum memahami sepenuhnya bagaimana perkembangan konversi energi yang saya ajarkan menggunakan media gambar, Ibu Mei. Lalu bagaimana Pak Sigit? Apakah hanya cukup menggunakan media gambar, Pak? Atau tidak Hmm, menggunakan yang lain, Pak? hmm, juga apa yang Bu Mei sampaikan itu dalam mengajar. Saya tidak cukup hanya menggunakan media gambar saja, tapi dibutuhkan media lain. Nah, terus kenapa Pak Sigit kok nggak mencoba media lain tadi, Pak, untuk mengajarkan konversi energi tadi? Seperti apa ya, Pak, membuat video, seperti video animasi, kemudian YouTube atau hal-hal yang banyak yang ada di sekitar kita, nggih, Pak, nggih, yang lebih mengenal secara langsung tentang konversi energi itu tadi. Betul juga Bu Mei, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Ada banyak media yang seharusnya bisa saya gunakan dalam pembelajaran tersebut, Bu Mei. Sesuai dengan karakteristik peserta didik saya yang eh, berbeda-beda. Nah, itulah Pak Sigit pentingnya menggunakan berbagai media dalam belajar, apalagi dengan karakter murid Pak Sigit tadi yang berbeda-beda.
Oh iya Bu Mei, saya harus memperbaiki media saya nantinya dalam belajar. Nah, setelah Pak Sigit tadi bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Sigit yang dialami? Sebetulnya yang membuat saya resah kemarin adalah tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tidak tercapai Bu Mei. Dan saya merasa gagal kepada murid saya yang tidak memahami materi yang sudah saya sampaikan. Jika saya boleh menyimpulkan ya Pak, bukan Pak Sigit gagal dalam mengajar, tapi perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran Pak Sigit. Oh iya Ibu Mei. Iya. Coba dari yang sudah Pak Sigit sampaikan, apa rencana Pak Sigit ke depannya? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik saya Bu Mei. Nah, bagaimana nantinya kalau Pak Sigit menentukan media yang sesuai dengan karakter peserta didik Pak Sigit, coba? Murid saya ada gaya belajar yang visual, ada audiovisual, ada yang kinestetik. Untuk yang visual saya bisa menggunakan gambar, dan anak yang audiovisual saya bisa menggunakan video pembelajaran, dan yang karakteristiknya kinestetik mungkin bisa praktek secara langsung dengan media yang ada di sekitar, misalnya seperti kompor itu Bu Mei. Oh, oke, Pak. Lalu, eh, apa ada hal lain Pak Sigit yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran Pak Sigit? Selain menggunakan media yang menarik, saya juga perlu menggunakan teknik stop untuk membuat suasana kelas menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar di kelas saya, Bu Mei. Wah, mantap Pak Sigit. Langkah yang Pak Sigit ambil itu sudah tepat sekali. Saya sangat setuju itu dengan idenya Pak Sigit. Apalagi dengan murid Pak Sigit yang tadi diceritakan gaya belajarnya bervariasi, Pak. Sekarang saya merasa lega, Bu Mei, karena bisa memperbaiki kedepannya pembelajaran saya. Oh, gitu ya, Pak. Bagus, Pak, itu. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjutnya yang akan dilakukan Pak Sigit setelah membicarakan ini, Pak, dengan saya? Iya Bu Mei, saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial dengan menggunakan media video pembelajaran dan gambar agar menyenangkan dan mudah dipahami oleh murid-murid saya di kelas nanti Bu Mei. Wah, bagus sekali, Pak Sigit. Memang kita sebagai guru harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin agar tanggung jawab kita sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak-anak itu dan dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, mulai dari diferensiasi konten, proses, kemudian diferensiasi produk. Apalagi di kelas Pak Sigit, peserta didiknya itu memiliki, tadi sudah diceritakan tingkat kemampuannya yang berbeda-beda, Pak. Iya Bu Mei, terima kasih atas sharingnya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya dengan berbagai sumber media dan berbagai banyak macam teknik stop maupun ice breaking dalam pembelajaran, sehingga belajar jadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran saya tercapai dengan
secara apa ya, maksimal gitu, Bu. Iya Pak Sigit, ide yang bagus. Semoga dapat terlaksana dalam setiap pembelajaran yang ada di kelas Pak Sigit ya Pak. Tidak hanya di materi konversi energi ini Pak, tapi juga pembelajaran yang lain. Begitu ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Mei untuk waktunya mendengarkan keluh kesah yang saya sampaikan sekarang. Saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk murid-murid kita di sekolah. Baik Pak Sigit, belnya sudah berbunyi nih Pak. Mari kita sama-sama masuk kelas Pak untuk mau lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Next kita ngobrol lagi ya Pak Sigit ya. Baik Bu Mei, sekali lagi terima kasih ya Bu Mei sudah mendengarkan permasalahan saya. Sami-sami Pak Sigit. Saya pamit dulu, balik ke kelas nggih Pak. Ya Bu. Waalaikumsalam Bu Mei. Pon Bu, kurang